Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla thumma araja bihi ila as-sama'il 'ulya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil mala wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu darajatil ula. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sepi. Bismillahirrahmanirrahim. Terpaksa. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang terhormat pengatur acara, penata waktu yang telah memberikan kesempatan yang mulia ini kepada saya dalam rangka memenuhi undangan segenap panitia perayaan Isra Mi'raj Mushola Al-Ikhlas Perumahan Sindang Panon Residen yang sudah jauh-jauh hari merencanakan acara ini, dan alhamdulillah tepat waktu yang dijanjikan acara bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan oleh para panitia, didukung oleh para donatur, dibantu oleh warga masyarakat sekitar, senantiasa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat dibalas dengan surga, di dunia dibalas dengan rezeki yang berlipat ganda. Sebab saya yakin Bapak Ibu Sindang Jaya dengan Balaraja sama-sama. Di mana letak persamaannya? Pembangunan masjid, pembangunan musola, maulidan, rojaban, rata-rata dana dapat patungan. Betul? Betul? Bahkan sampai acara sudah selesai ada aja warga yang belum lunas iurannya. Ya tahulah. Berbeda dengan buat rumah, dana sendiri. Rumah belum kelar ada motor dijual. Belum kelar juga ada mobil carry dijual. Mobil carry sudah dijual, rumah belum selesai, ada mertua lagi nongkrong, dijual. Mudah-mudahan yang menyumbang sebagian hartanya untuk acara ini diterima infak sedekahnya, dijadikan suatu saksi bahwa kita adalah orang-orang yang cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Yang terhormat kepada seluruh para tokoh, ketua DKM beserta jajaran, para haji, grup marawis atau hadrah, umumnya kepada seluruh jamaah Isra dan Mi'raj
Yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan cucuran rahmat, maghfirah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang saya hormati, kalau kita cermati dan kalau kita amati, ternyata kita orang muslimin muslimat 12 bulan dalam setahun itu banyak beberapa bulan yang merupakan bulan teristimewa di antara bulan-bulan yang lain. Dari mulai bulan Syawal rame hari raya Idul Fitri. Sholatnya mah ritual sholat Idul Fitri cukup 1 jam atau 1 jam setengah. Jalan-jalan yang gak cukup 4 hari itu di Balaraja. Perumahan sini mah bisa lebih dari itu. Zulqa'dah libur kagak ada kegiatan apa-apa. Zulhijjah rame lagi orang yang berangkat haji. Alhamdulillah. Beres Zulhijjah, Jol Muharram, rame lagi penyambutan tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Beres Muharram, Sopar ngasok bentar. Datang Rabiul Awal, Rabiul Akhir, rame lagi Maulidan. Patungan lagi, urunan lagi. Datang Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ngasok lagi bentar. Datang lagi Rajab Sya'ban. Beres Rajaban, beres bulan Sya'ban, menyambut Ramadan, repot lagi, terlebih-lebih rombongan kerudung. Puasa belum, udah mikirin baju buat lebaran. Itu ibu-ibu di Balaraja. Orang perumahan sini lebih parah. Datang bulan Ramadan, paling kita libur 1 bulan 2 bulan. Hampir setiap bulan di antara 12 bulan dalam setahun banyak hari-hari istimewa. Terlebih-lebih bulan Rajab ini merupakan salah satu bulan yang sering disebut-sebut dalam doa di pengajian ibu-ibu. 3 bulan disebut-sebut dengan secara berturut-turut. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna dhona wa hazil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahkanlah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Amin ya Rabbal. Bulan Rajab sudah lewat 27 hari. Sekarang udah malam tanggal 28, Pak. Bulan Rajab sunnah puasanya cuma 27 hari. Besok gak usah puasa. Emang saya emang gak puasa-puasa dia ini. Yang puasa mudah-mudahan diterima puasanya oleh Allah. Amin. Yang tidak puasa mudah-mudahan panjang umur, datang lagi ke Rajab tahun depan. Amin. Saya amanatkan, saya kasih oleh-oleh Bapak Ibu, mumpung kita masih ada umur dikasih sehat, mulai niat azam dari sekarang bulan Rajab saya mau puasa, insya minimal wayah nabai ianya warga di dia ya. Puasa Rajab minimal 3 hari Bapak Ibu, jangan enggak 3 hari mah. Sebab kata guru-guru, barang siapa orang mau melaksanakan puasa bulan Rajab minimal 3 hari, insya Allah orang tersebut tidak akan kena penyakit stres, tidak akan kena depresi, tidak akan kena penyakit edan atau gila. Makanya jemaah pengajian saya kalau ditanya, Bang, puasa Mang? Puasa. Berapa hari? Cuma 3 hari. Kok cuma 3 hari? Lah, asal ulah edan deh. Jangan ngomong gini. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ada apa sih di bulan Rajab ini begitu antusias masyarakat mengadakan perayaan Hari Besar Islam disingkat dari PHBI? Ternyata 14 abad yang lalu
ada satu kejadian yang dialami oleh baginda Rasulullah junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kejadian Isra dan Mi'raj adalah satu kejadian yang bukan saja tidak masuk otak, akan tetapi otak kita terlalu kecil untuk menerima hal yang sebesar itu. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, yang namanya Isra kan kita sudah tahu dari guru-guru, dari para kiai, dari para mubalik. Yang namanya Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Haram? Di Mekah. Alhamdulillah Bapak Ibu warga perumahan Sindang Panon residen yang sudah berangkat haji atau berangkat umroh sudah tahu tuh kota Mekah, sudah menginjakan kaki di tanah Mekah, tanah kelahiran baginda Rasulullah. Alhamdulillah. Tinggal yang belum haji, belum umroh nih, kagak tahu yang namanya Mekah, paling lihat di media televisi atau di internet. Betul? Nah, saya akan nanya dulu sama ibu-ibu nih. Bu, kedenger enggak Bu? Pengen naik haji? Pengen umroh? Udah daftar belum? Ih, siapa yang mau bawa? Daftar dulu, insya Allah berangkat. Amin ya robbal. Dari mana perjalanan Nabi dari Masjidil Haram? Di mana Masjidil Haram? Di Mekah. Sampai kemana? Sampai ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Palestina di mana? Saya juga nggak tahu Pak. Katanya dari ini ke rumah Haji Pendi Pondok, perumahan Kecamatan Singkang Jaya, belok kiri, Baraja. Yang pasti antara Mekah sampai Palestina bukan beda desa, bukan beda kecamatan, bukan beda kabupaten, bukan beda provinsi, akan tetapi beda negara. Kalau dijalani dengan jalan kaki masa dulu atau dijalani dengan naik kendaraan hewan berupa unta, itu harus membutuhkan waktu puluhan hari katanya Pak. Tapi oleh baginda Rasulullah dari Mekah kemudian ke Palestina, naik ke 7 lapis langit, terus ke atasnya lagi, turun lagi di Palestina, balik lagi ke tanah Mekah, hanya butuh sepertiga malam, diperkirakan kurang lebih hanya 4 jam saja. Secara otak teka hati Bapak, secara perhitungan masa iya perjalanan yang begitu jauh ditempuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Makanya efek dari peristiwa Isra Mi'raj adalah pertama menguji sampai di mana keimanan umat muslimin muslimat di waktu itu. Sebab Pak, alhamdulillah begitu Nabi berusia umur 40 tahun dilantik oleh Allah jadi seorang Nabi, mendapatkan wahyu, diangkat jadi seorang Rasul, diperintahkan untuk tabligh kepada umatnya. Alhamdulillah banyak yang memeluk atau masuk agama Islam. Dari mulai satuan nambah jadi puluhan, dari mulai puluhan sampai jadi ratusan orang yang memeluk agama Islam. Tapi ketika Rasulullah sepulang dari peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau pagi-pagi bercerita terhadap masyarakat sekitar orang Quraisy bahwa dia diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Palestina, naik ke atas langit, turun lagi ke Palestina, datang lagi ke tanah Mekah, hanya sepertiga malam, kurang lebih 4 jam saja. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kata warga Mekah Quraisy, "Mad, kalau ngebohong kira-kira Mad, mengangkat kedua telapak kaki dalam waktu setengah menit saja kamu tidak mampu, masa iya kamu terbang ke atas langit?" Inilah kalau Isra dan Mi'raj diterima dengan otak, tidak akan percaya. Justru Isra dan Mi'raj itu harus diterima dengan iman. Berarti wahai panitia, perayaan Isra Mi'raj intinya adalah mempertebal kita keimanan kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Amin. Sebab Pak, orang masyarakat kalau beriman, insya Allah masyarakat akan aman. Lamun masyarakat geus aman, bogana naon ge uman. Lamun bogana naon uman, tinggal angkat tangan baca amin.
yang untung si Emen. Tapi kalau warga masyarakat sudah tidak beriman, warga tidak akan merasa aman. Kalau sudah tidak aman, boga nanaon ge moal uman man. Lamun boga nanaon geus teu uman atuh urang teu bisa amin karunya si Emen. Makanya jadi karyawan, jadilah karyawan yang beriman. Bagaimana karyawan yang beriman? Datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Jangan bawa barang dari pabrik. Insya Allah. Jadi pedagang, jadilah pedagang yang beriman. Bagaimana pedagang yang beriman? Dagangnya jangan berbohong, jangan curang, jangan mengurangi timbangan, jangan mengurangi kiloan, jangan banyak bersumpah. Demi Allah, di Tanah Abang juga nggak dapat pegoh padahal mengenai 75.000. Jadi kiai, jadilah kiai yang beriman. Bagaimana kiai yang beriman? Kiai yang mengatakan hak adalah hak, batil adalah batil, halal dikatakan halal, haram dikatakan haram. Jadi pejabat, jadilah pejabat yang beriman. Bagaimana pejabat yang beriman? Pejabat yang jabatannya untuk ngurus masyarakat, bukan pejabat yang jabatannya untuk nyekek masyarakat. Amin ya robbal. Jadi pencuri, jadilah pencuri yang beriman. Bingung Bapak ya? Jadi pencuri, jadilah pencuri yang beriman. Bagaimana pencuri yang beriman? Mau mencuri, permisi dulu sama yang punya rumah. Na'udzubillahi min. Makanya ujian bagi muslimin muslimat yang ada waktu itu, kalau diterima dengan otak, otomatis pasti nuduh bohong terhadap baginda Rasulullah. Tapi orang yang imannya tebal, yang dipelopori oleh Tuan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Bakar ketika diberikan berita? Wahai Tuan Abu Bakar, Muhammad tadi pagi bercerita bahwa katanya dia habis dari Palestina, habis dari lagi ke-7 ke atasnya lagi, kemudian datang lagi ke Mekah, cuma butuh waktu 4 jam saja. Apakah kamu, wahai Abu Bakar, percaya? Apa jawaban Abu Bakar? Kata Abu Bakar, saya percaya. Jangankan 4 jam, 2 jam pun saya percaya. Jangankan 2 jam, 1 menit pun saya percaya. Kalau yang bercerita adalah Muhammad. Loh, kenapa Pak Abu Bakar bilang begitu? Kata Abu Bakar, sebab saya tahu persis, saya berteman dengan Muhammad sejak masa remaja. Sejak masa remaja Muhammad belum pernah berbohong. Apalagi dia sekarang jadi Nabi, jadi Rasulullah, belum pernah berbohong. Makanya Pak, kalau orang belum pernah berbohong pasti dipercaya oleh orang lain. Betul. Tapi kalau orang suka berbohong, sekalipun benar pasti dianggap bohong. Halo, halo, Bu, hei, saya akan nanya sama ibu-ibu. Bu, saya akan tanya sama ibu-ibu. Yang sering bohong istri apa suami? Bu, jawab Bu. Yang sering bohong istri apa suami? Waduh, Pak, suami kan. Bapak-bapak jawab dengan tegas. Yang sering bohong suami apa istri? Istri katanya Bu. Bu, yang sering bohong suami istri apa suami? Bapak-bapak yang sering bohong suami apa istri? Mana yang benerin? Yang benar adalah begini. Yang sering berbohong adalah suami dan istri. Ya kadang-kadang kan begini, dapat gaji 6 juta, ditanya sama istri, Pak, berapa gaji bulan ini? 5 juta. Orang 1 juta nyelap di dompet. Bohong apa bohong tuh suami? Bohong. Dosa lupa. Kata suami, tuh mah 5 juta, cukup nggak cukup, cukupin aja untuk 1 bulan ke depan. Begitu 1 minggu lagi mau gajian, suami nanya sama istri, Mah, itu uang 5 juta udah habis apa belum? Oh, minggu kemarin juga udah habis Pak. Padahal di bawah kasur masih 1,5 juta. Draw Pak, dua-duanya pembohong. Lalu bagaimana Pak Kiai kalau kita dapat omset 6 juta 1 bulan? Jangan dikasihkan ke istri semua Pak.
Pak, oi, gaji 6 juta yang dikasih istri udah 5 juta aja. Sejutanya buat kita ya Pak ya. Kan ban motor kempes, bensin gak ada, mau ngasupin kotak amal jariah, mau sodako, mau gini, mau gitu. Sebab kalau duit udah masuk ke dompet istri, susah keluarnya. Sebab pepatah mengatakan duit suami adalah duit istri, duit istri adalah duit. Astagfirullah. Bener Pak ya? Oh, curang Pak, duit suami sama dengan duit istri Pak, enak aja. Ya Allah, dulu saya pernah Bu, saya minta uang sama istri. Mi, minta duit Mi. Berapa duit? 20.000. Sang naon, beli rokok. Memang apa tuh rokok gitu? Tuh. Atau sabar besi nang gua numere, enak Pak itu. Padahal itu duit di dompet dia, dapat saya ceramah itu Pak. Maaf, keceplosan yang ngomong. Nabi belum pernah berbohong saudara. Abu Bakar langsung percaya. Makanya baginda Rasulullah memuji keimanan Abu Bakar. Kata baginda Rasulullah, seandainya iman seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman wakil presiden Adam Malik, sampai zaman artis Adam Jordan, sampai zaman Adam tukang ojek orang Cilongok, ditimbang iman dari seluruh manusia, ditimbang dengan iman Abu Bakar seorang diri, ternyata kata baginda Rasulullah masih berat iman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, kita makan imannya iman tipis Pak. Alhamdulillah kalau lagi usaha lancar, duit lagi punya, Masya Allah, rajin berjamaah ke musola. Betul. Kalau lagi puyang berjamaahnya berhenti. Na'udzubillahi min apa sih pelajaran yang dapat kita ambil dari perjalanan baginda Rasulullah? Ternyata Bapak Ibu yang saya hormati, ini kan manusia yang sangat luar biasa, punya kejadian-kejadian aneh. Kalau kejadian aneh terjadi pada seorang ulama, terjadi pada seorang manusia soleh, itu namanya maunah. Kalau kejadian aneh terjadi pada waliullah, itu disebut keramat atau karomah. Kalau terjadi pada diri seorang nabi atau rasul, itu namanya mukjizat. Di antara mukjizat nabi kita adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Kok hebat amat si Rasulullah sampai bisa naik ke ujung langit. Perjalanan bukan perjalanan biasa, akan tetapi perjalanan luar biasa. Karena apa? Sebab manusia, sebab baginda Rasulullah adalah manusia yang suci dohiron wa batinan. Dohirnya suci, batinnya pun suci. Sebab Pak, Ibu, pada diri kita ada dua. Ada yang namanya jasmani, ada yang namanya rohani. Ada yang namanya jiwa, ada yang namanya raga. Rata-rata kita selalu ngurusin jasmani, tidak ngurusin rohani. Rata-rata kita orang selalu ngurusin raga, tidak ngurusin jiwa. Padahal kita bangsa Indonesia, lambang negara kita burung Garuda, lagu nasional kita Indonesia Raya. Di dalam lagu Indonesia Raya ada ungkapan begini, bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya deui bae. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya apa badannya? Nggak jawab, salah tuh dia. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Berarti jiwa dulu yang harus kita bangun. Sebab manusia akan berharga, manusia akan berguna bila mana jiwanya sehat. Meskipun fisiknya tidak begitu ganteng dan cantik, tapi sebaliknya manusia meskipun berwajah tampan, bermuka cantik dan ganteng,
pakaiannya mahal, penampilannya mantap, tapi kalau jiwanya bobrok tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sering ngurusin badan melupa nih. Terus terang aja Pak, dek ngaku dek tedek pokoknya orang kudu ngaku ya. Orang hayang boga imah, rumah kita pengen bagus kan Bu ya. Pertama rumah cuma dipelur sama semen, kurang nyaman, diganti sama keramik. Keramik katanya jadul, udah banyak yang punya, dibongkar, diganti sama granit. Granit udah banyak yang pakai, dibongkar lagi, diganti sama granat. Untuk apa rumah dibagus-bagusin? Untuk raga, untuk badan. Pakaian, apalagi perempuan ibu-ibu yang gaul, baju hikmat. Nyawa yang kemarin baju. Istri saya itu pengennya baju hikmat, waktu 1,8 paling murah Pak. Tapi alhamdulillah pakaian mah kalau ada uang saya mah selalu dibeliin. Kenapa? Sebab ibu-ibu kalau pakai baju yang mahal agak nambah cantik Pak. Betul? Tapi kalau gelang emas, kalau emas tidak menambah cantik. Makanya saya sama istri saya kalau pengen baju meskipun juta, dibeliin kalau ada duitnya mah. Sebab nambah cantik. Tuh, kalau pengen gelang 50 gram enggak saya beliin sebab enggak nambah cantik. Buktinya ada ibu-ibu yang suka ke sawah, orangnya hitam, punya emas 40 gram. Iya, itu dia hitam baik. Makanya diulangi sama saya, istri saya kalau pengen baju meskipun mahal, kalau ada duitnya tak belikan sebab nambah cantik. Kalau pengen gelang 50 gram nggak dibeliin sebab nggak nambah cantik, duit nampol loh. Kumaha mantas di dia ya tadi. Ya Allah, jangan salah. Rumah kita bagus-bagusin untuk badan. Mobil pengennya Innova, mobil pengennya Fortuner, mobil pengennya Pajero untuk badan biar nyoy ditumpanginya. Motor pengen motor yang mahal, motor NMAX sama motor picek. Untuk badan supaya enak, baju yang mahal, sendal yang empuk, makanan, waduh ke resto, jalan-jalan, makan ke rumah makan, pengen yang enak untuk badan, betul? Minum pengen Coca-Cola untuk badan. Udah nama panitia buka tuh tidak sih. Ayo, semuanya untuk badan. Tempat tidur, kasur Innova, biar nyawa untuk badan. Rata-rata kita ngurusin badan melulu. Iya, apalagi ibu-ibu nih. Wih, kalau ngurusin badan, parah, lebay, berlebihan. Pak, Bapak, woi. Bapak dibeliin baju sama istri, kemeja atau koko, mau pakai enggak Pak? Mau kan? Ulangi. Suami dibeliin baju sama istri, dipakai apa kagak sama suami? Dipakai lah, gampang suami mah. Nih Bu. Nih lihat saya nih Bu. Ini sarung saya. Kemudian baju koko saya nih dapat beliin istri saya, Bu. Ya duitnya mah duit saya. Tapi jangan coba-coba suami ngebeliin baju sama istri, kagak bakalan diterima. Betul? Nah makanya udah kasih uangnya aja Bu ya. Hei, suami gak usah beliin baju ya Bu ya, cukup kasih uangnya aja. Untuk bajunya 3,5 juta, untuk kerudung 750.000, selop 650.000, pakaian dalam 350.000, kosmetik 650.000, tas yang bermerek 1,5 juta. Sekali nyalin istri habis 8,5 juta. Akur ibu-ibu akur. Kata bapak-bapak cekek aja gua ya. Aduh, kalau menor yang cantik siapa? Istri. Yang punya nama siapa? Suaminya. Betul? Istri bagus, suami ke bawah bagus. Istri jelek, suami ke bawah jelek. Rata-rata. Dan perempuan kalau belum rapi, nih Bu, mau kesini kan dandan dulu ya Bu ya. Sebelum rapi nggak bakalan keluar rumah. Kaum bapak ingin cingin baju sambil nyetar motor, nabrak segala. Betul.
Kita kalau dandan udah rapi, udah beres, nggak bercermin lagi. Kaum bapak, betul? Kaum ibu, pertama muka dicerminin, oh mantap. Pinggang, terakhir pinggul. Sebab terang sering saya ceramahkan, ibu-ibu itu punya pangkatnya 3, Pak. Terkadang jadi ratu, terkadang jadi pembantu, terkadang jadi hantu. Kapan jadi ratu? Ketika mau undangan, ketika mau bebesan. Baju yang paling mahal itu yang dipakai, kerudung yang paling cantik itu yang di kepala, tas yang paling bermerek itu yang ada di tangan, sendal selop yang paling necis itu yang digunakan. Betul? Waduh, ratu. Beres bebesan, pulang ke rumah, turun pangkat jadi pembantu. Nyuci lagi, ngepel lagi, nyetrika lagi, ngurusin anak lagi, masak lagi, ngambel lagi, goreng ikan lagi, pembantu. Malam turun pangkat jadi hantu. Pakaian yang mahal kagak dipakai, pakai baju daster dari pasar malam yang harganya cuma Rp35.000. Palapa tak ngesoek kiri kanan, BH nges pegat kancingan, diganti pakai peniti. Susu nges huruf E, mah susu huruf E, nu hiji kalau huruf putang, nu hiji kahandap putang. Bedak bes araruh diganti ku sopel, bibir kiri kanan wacah kabeh. Masya Allah, nyingsat kaluhur. Astagfirullah, begitu suami masuk, Allahu Akbar. Ya berhubung bugana eta atau eta bae nu geus dipakai. Ya Allah, ya Rasulullah. Mandi ibu-ibu repot. Bapak-bapak mandi alah kagak repot. Pak, alat mandi kita sabun cuma 1 ya Pak ya. Cuma 1. Saya nih, meskipun kata orang kiai, mandi cukup 1 sabun. Untuk badan sabun Lifebuoy. Untuk muka Lifebuoy ini baik. Nek nyampo samponya habis. Atau layak kok digesak-gesak ke hulu jadi bayi laki. Tapi ibu-ibu nih, apalagi yang kaya, tambah cantik, kemudian gaul lagi, perabot mandinya 4 Pak. Untuk badan sabun ekstrak bengkoang. Untuk muka sabun ekstrak alpukado. Untuk rambut sampo ekstrak lidah buaya. Untuk ini lain lagi Pak, sabun sirih. Loh kok kiai tahu orang istri gua gitu mandinya? Ya Allah, ya Rasulullah. Selalu kita mikirin jasmani biar sehat. Bahkan ibu-ibu perumahan sekarang, entah perumahan sini, hari Minggu orang-orang berangkat ke Cilongok, ibu-ibu perumahan di Baraja, waduh senam pagi Pak pakai training hitam kaos merah. Di sono sama di sini. Padahal kan sama Ustadz guru ngaji mingguan sudah diterangin perempuan mah harus serba rapat. Sholatnya juga kakinya kan perempuan mah rapet. Kalau duduk juga duduknya duduk emok, duduk tawaruk begini. Itu perempuan. Ya Allah, ari pamajikan urang udah pal suku kabeungeut urang mah. Ya Allah, pesantren mah, kiai mah ngajarin ibu-ibu supaya rapet. Ibu-ibu gaul sekarang malah ditarik-tarik. Wow, 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 bobo, geus mah beulah dikitu-kitu. Kenapa begitu? Supaya jasmani sehat, tidak berpenyakit. Betul? Padahal penyakit jasmani tidak akan menyebabkan seseorang masuk neraka. Belum pernah diuji, belum pernah Ki Haji Entoh nerangin begini. Ada penduduk neraka ketika ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Karena saya waktu di dunia kena penyakit darah tinggi. Enggak ada. Penyakit darah tinggi, diabetes, kolesterol, gagal ginjal, asam urat, leukemia, bisul. Tidak akan menyebabkan seseorang masuk neraka, karena itu semuanya penyakit jasmani. Tapi seseorang bebas bisa masuk neraka gara-gara rohaninya berpenyakit. Na'udzubillahi min. Makanya mudah-mudahan hati kita disucikan oleh Allah. Amin.
Makanya kalau kita kenal sejarah Isra Mi'raj, sebelum Nabi diberangkatkan, sebelum dijemput oleh Jibril dan Mikail, terlebih dahulu dibedah dadanya, dikeluarkan hatinya, dihilangkan penyakit-penyakit kotor dalam hati. Makanya baginda Rasulullah orang yang suci baik zahir maupun batin. Pak Kiai, apa sih penyakit rohani? Yuk kita ngaji. Pertama, penyakit rohani itu adalah sombong. Di antara penyakit rohani yang sangat parah adalah sombong. Awas. Sehingga gara-gara sombong, iblis dilaknat oleh Allah. Gara-gara sombong, iblis dikutuk oleh Allah. Mana kesombongan iblis? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, iblis ada di lingkungan malaikat. Kata Allah, wahai malaikat, sujudlah engkau kepada Adam. Apa yang terjadi? Fasajadu, para malaikat menghormat kepada Nabi Adam. Illa iblis, terkecuali iblis tidak mau sujud, tidak mau hormat kepada baginda Adam alaihissalam. Ditanya oleh Allah, wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Iblis menjawab dengan lantang dan begitu sombongnya, kholaqtani min nar wa kholaqtahu min tin. Numantak pula embung sujud ke Adam, sebab engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ya Allah ciptakan Adam dari tanah. Masa iya api harus sujud kepada tanah? Kagak lalau. Masa iya api harus sujud kepada tanah? Gengsi layau. Ternyata penyakit gengsi warisan dari iblis laknatullah. Jadi setan pak kagak mau sujud kepada Nabi Adam sebab dia punya kesombongan, merasa diri mulia karena iblis tercipta dari api, sementara Nabi Adam tercipta dari tanah. Padahal kalau kita amati lebih banyak manfaat tanah daripada api. Woi, kita tidur di atas tanah, jajal bapak tidur di atas api, meletos dia nana. Mas Toto sama Mbak Teti pacaran di atas tanah. Coba Mas Toto dan Mbak Teti pacaran di atas kompor gas, gosong. Betul. Kita makan di atas tanah, semua kegiatan rata-rata di atas tanah. Bapak-bapak mau ngerokok, cari api, baru satu api. Sombong. Apa sih yang membuat kita manusia jadi sombong? 3 diantaranya. 1, sombong karena harta. Harta kalau kita tidak berilmu bisa bikin kita jadi sombong, Pak. Abong-abong rumahnya lantai 3, mobil 4 unit, semuanya mobil terbaru dan termahal. Wih, uang tabungan deposito di berbagai bank, dari mulai Bank BNI, Bank BRI, Bank Danamon, Bank Jabar, Bank Junet, Bank Hasan, Bank Husein. Tanah hektaran, punya tambak segala di Keronjo dekat Pulau Cangkir. Wih, sombongnya bukan main. Jalan, kalau jalan, kaki masih disindang panon, perut udah dicikupan. Pak, kita sombong karena harta. Emang harta hakikat dapat ngasih siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Toh manusia lahir ke alam dunia tidak membawa harta apapun. Jangankan harta benda, jangankan rumah gedung, jangankan uang triliunan, sehelai benang pun bayi yang lahir tidak membawa. Betul? Semuanya lahir dalam keadaan telanjang. Tadi pernah ada bayi pakai sempak, Pak. Pernah ada, Pak? Ada kisahnya. Begitu ibu mau melahirin, udah nggak ketahan.
celana belum terbuka, orok keluar, busut atau orok pakai sempak di kepala. Ayo orok pakai celana di hulu. Itulah satu, jangan sombong. Sebab kita lahir tidak membawa harta dan kita mati pun harta tidak akan dibawa. Betul? Imah gedong mual digandong atau kamu dendek mah. Duh, imah gedong mual digandong bikang gelis mual diais. Duit loba mual dibawa, nu diawa-awa mah nu diamalkeun. Ini rumah bagus nih kata saya nih. Bagus di rumah dibandingin dengan yang jelek mah. Maaf yang punya rumah ini, maaf nih umpamanya yang punya rumah ini mati, rumah ini dibawa kan nggak ke lubang kubur? Kagak lah, kagak muat. Atau kuburannya aja lah, taruh di tengah-tengah rumah. Kagak mungkin. Imah gedong mual digandong, bikan gelis mual diais. Bapak punya istri cantik kayak Syahrini. Kemana Syahrini? Boleh dulu. Cantik kayak Syahrini. Itu suaminya mati. Itu istri mau nggak nemenin di lubang kubur bu semalam aja bu? Mau kagak? Kagak. Paling nangis doang. Sekarang dibalik. Istri yang mati. Itu suami mau nggak nungguin di lubang kubur semalam aja? Kagak bakalan. Bahkan istri mati itu suami sambil nginjek-nginjek tanah kuburan, otak udah muter aja. Kurang mana gantinya ya? Salah tuh laki-laki? Kagak salah pak. Sebab laki-laki punya dalil, laki-laki punya alasan. Apa alasannya? Wa amma binihmati kawin lagi. Alhamdulillah. Satu, jangan sombong. Iblis sombong tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Makanya orang sombong berarti ikut watak iblis. Na'udzubillahi min. Tapi bapak di pasar Kemis, tapi ibu di Sindang Jaya, tapi pemuda di Balaraja ada orang yang lebih sombong daripada iblis. Wah. Siapa sih makhluk yang lebih sombong daripada iblis? Orang pasar Kemis, orang Sindang Panon, anu tilok daek sholat 5 waktu. Kedengar? Kedenger? Saya yakin orang perumahan Sindang Panon Residen udah sholat semuanya. Tinggal 2 orang lagi yang belum sholat. Pertama laki-laki, kedua perempuan. Laki loba kene, perempuan loba kene. Ya Allah, kadang-kadang kan di kampung bapak ibu itu anggota keluarga belum lengkap semua sholatnya. Kadang-kadang suami sholat, istri belum sholat. Ayah penuh gitunya. Kadang-kadang istrinya rajin sholat, suaminya parah nggak mau sholat. Alhamdulillah suaminya sholat, istrinya sholat, anaknya bandel. Ayah penuh gitunya. Suami sholat, istri sholat, anak cucu pada sholat. Ini mantu nih kurang ajar. Mending bun ganteng mending cendol kahar tukang, mending musugi mending balangsa. Ampun pas itu ngarana minantu potongan hantu. Kenapa saya katakan orang yang tidak sholat itu lebih sombong daripada iblis? Sebab begini pak, logikanya pak. Iblis numangkak tidak mau sujud kepada Adam, sebab yang disujudinya adalah Nabi Adam, makhluk Allah juga. Kira-kira nih secara logika, seandainya Allah bilang begini kepada iblis, "Iblis, sujud kamu kepadaku." Kayaknya iblis juga mau kayaknya sujud kepada Allah mah. Nah, kalau iblis tidak mau sujud karena yang disujudinya adalah Nabi Adam. Kita kan sholat sujud, nyembah Nabi Adam apa nyembah Allah? Kan nyembah Allah. Tidak mau juga berarti lebih parah kesombongannya dari iblis. Na'udzubillahi min. Terlebih-lebih di musola apa ya? Ya Allah, musolanya nyentrik. Kata Pak Baha waktu ngundang saya datang ke rumah saya, Pak Haji, Jumat temat jika bulan kuning pondok lembur baning kanaka. Oh, insya Allah bagus lah.
Meskipun sudah layak jadi masjid boleh, tapi nggak apa-apa, lebih bagus ke sana ke pondok. Kan jalan kakinya diganjar dapat pahala, betul? Semakin jauh ke masjid, semakin banyak pahala berlipat-lipat. Alhamdulillah. Nah, kalau kita lihat perjalanan Nabi mau bertemu dengan Allah, rutenya kan dari masjid ke masjid. Woi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berarti masjid atau musola adalah tempat mi'raj kita, tempat berkomunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yuk makmurkan musola ini, ramaikan berjamaah. Insya ramai Pak, berjamaahnya di sini ramai Pak. Ramai banget kalau maghrib mah. Ipin Upin juga pada datang maghrib. Kau bapaknya mah cuma 2 baris, anak-anaknya 6 baris setengah. Ribut, berantem, saling cakar, main lato-lato segala di musola. Ya Allah, kajian baiklah PDKM, jangan diusir lah, biarin. Ada tengah ganggu jasama. Seharusnya mah tuh yang bagus mah anak-anaknya datang bersama bapaknya. Kalau nakal, nah sama bapaknya begitu. Jangan di masjid saya, hari anak nama Incun ada datang ke masjid, hari tangkurak bapaknya bapak kolot, nah itu enak aing, lagi main jadi guru TK, urusan budak leutik. Ngerti tante aing ngomong dia? Ngerti alhamdulillah, ngerti kajian deh lo. Berjamaah, sebab Pak, guru saya pernah menerangkan begini. Suatu saat Allah memanggil malaikat, ya Tuhan, turun kamu. Kemana? Ke perumahan Sindang Panon Residen. Pasnya ya Allah, musola Al-Ikhlas. Ngapain ya Allah? Coba kontrol, ada enggak yang sholat berjamaah? Malaikat turun saya. Awas, bukan berarti Allah tidak tahu. Allah alimun bikulli syai'. Ada yang berjamaah malaikat? Ada. Berapa baris? 6 baris. Bapak-bapak? Ada. Pemuda? Ada. Anak-anak? Ada. Coba periksa, ada yang khusyuk apa kagak? Diperiksa tuh hatinya malaikat. Imam khusyuk enggak? Enggak. Emang siapa tuh imam? Ustadz sih. Kenapa tuh ustadz enggak khusyuk? Enggak ngeriung-ngeriung, enggak punya duit. Coba di pojok depan bagian kanan. Enggak khusyuk juga. Emang siapa dia? Karyawan. Kok nggak khusyuk? Seminggu lagi gajian, duitnya udah habis. Depan kiri, nggak khusyuk juga ya Allah. Emang siapa dia? Pedagang. Kok nggak khusyuk? Dagangnya rugi. Itu yang tengah, nggak khusyuk juga. Siapa dia? Pemuda. Kenapa dia khusyuk? Diputusin cinta sama pacarnya. Yang paling belakang kagak khusyuk juga ya Allah. Emang siapa dia? Petani. Kenapa gak khusyuk? Sawahnya kebanjiran. Aduh. Semuanya gak ada yang khusyuk ya Allah. Waduh, kumaha tarima tahu lah ya sholat. Coba barisannya lurus apa tidak? Lihat malaikat. Lurus ya Allah. Apa kata Allah? Wahai malaikat, gara-gara barisannya lurus, terima semua itu sholat jamaah musola Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Makanya lurusin yang benar, insya. Lagian berjamaah itu enak Pak. Kayak orang marhaba. Yang bisa makan ngikutin, ya kan? Yang nggak bisa mangap aja udah Pak. Wah, tuh berangkat nama sarwa bayi sering sebesek. Alhamdulillah. Terus ini terus. Capek kagak? Saya yang capek. Ibu bapak yang saya hormati, satu penyakit rohani adalah sombong. Yang kedua, penyakit rohani adalah toma. Apa itu toma? Mak-mak, kayak orang Sunda nama. Hawak bahasa Jerman mah. Cukup nah. Udah punya motor, pengen punya mobil.
punya mobil carry, pengen Xenia, udah punya Xenia, pengen Innova, udah punya Innova, pengen Pajero, tungtung nah. Betul. Bu, Pak, toma itu bahasa Arab hurufnya 3, to, mim sama ain. Kalau kita teliti, to, bolong. Betul. Kedua mim, huruf mim juga bolong. Kita ngawadahan beas dina karungna bolong atau mau pinu-pinu. Suka bolong. Begitu juga orang yang tamak kagak ada cukupnya. Tohnya bolong, mimnya bolong, ain, huruf ain, seret, mulutnya mangap, perutnya gendut, tomah, cukup nah. Diajak ngaji, Mbak, ngaji yuk Mbak. Lah saya mau mikirin rumah, belum punya rumah, ntar aja kalau udah punya rumah saya mau ngaji. Oke, alhamdulillah kebikin rumah. Mbak, udah punya rumah, yuk jamiah ngaji yuk. Waduh, rumahnya juga masih kosong kayak lapangan badminton. Belum punya perabot. Ntar aja kalau udah punya perabot lengkap rumah tangga, baru saya mau ngaji. Alhamdulillah, mebel, kulkas, bufet, lemari, TV, lengkap. Mbak, udah lengkap perabot rumah, yuk ngaji. Belum punya kendaraan, Bu. Ntar aja kalau punya motor. Alhamdulillah, kebeli motor PCX. Mbak, yuk ngaji. Waduh, saya lagi ngidam Bu Haji. Enak aja. Ya Allah, ntar aja lah kalau ngidamnya udah kelar. Alhamdulillah 4 bulan dia samper lagi. Bah, yuk ngaji, kan udah gak ngidam lagi sekarang mah. Iya sih ngidam mah enggak, cuma kan udah 6 bulan. Udah gede perut buncit. Malu saya. Ntar aja lah kalau udah lahiran. Alhamdulillah udah punya bayi, disamper. Mbak, yuk ngaji, kan udah punya lahiran tuh. Ya, repot lah Bu Haji, menyusui segala apa di majlis lu. Ntar aja kalau si Neng udah disapi, disamper lagi. Bah, Neng udah disapi kan? Alhamdulillah udah disapi. Cuma sekarang saya hamil lagi Bu. Iraha ngajinya sih Mbak. Iya kan? Toma, saya mengedongin pengemis Pak. Ada seorang anak kecil mengemis di jalan raya. Ketika mau zuhur dia lapar, mau beli makan di warteg. Pas ngodok kantong, duitnya hilang, nangis Bu. Disamper sama Pak Baha. Tong, kenapa nangis? Saya ngemis dapat 20.000, mau beli makan, hilang gara-gara kantong bolong. Ya Pak Baha orang dermawan, ngambil duit kantong, tuh 20.000 digantiin sama abang. Nangis lagi tuh anak kecil. Ditanya, Tom, kenapa nangis lagi? Udah digantiin tuh 20.000. Oh Bapak, kalau yang itu nggak hilang mah jadi 40. Oh, pengen 40. Ngambil lagi, tuh 40. Nangis lagi aja. Kenapa lu nangis lagi? Kalau yang ono nggak hilang mah 60.000, atau mulai tungtung nah. Tomak begitu. Na'udzubillahimin. Satu lagi penyakit hati. Apa itu? Ini paling parah adalah dengki, hasud. Orang lain tetangga beli kompor, dia yang panas. Bu RW beli termos, lah nyana mah golak. Tetangga beli motor, nyana mah salesma, seruk. Dapat setahun kebeli mobil yang nama darah tinggi 280. Terus kekaliangan belu bang nanti. Dapat setahun kemudian bikin rumah tingkat, dia mah dirawat di rumah sakit Umum Balaraja. Bulan Hafid mau haji, berangkat ke orang kaya, naik pesawat Garuda ke tanah suci Mekah, nyama naik keranda ke kuburan mati. Bu, orang hasud, orang dengki, kagak bakalan gemuk badannya, karuruk ya. Kalau begitu Pak Kiai dengki dong. Saya mah kurus bukan karena dengki, belum ada susu yang cocok Pak. Kenapa? Nggak bakalan tenang orang yang dengki mah, selalu memikirkan harta orang lain, selalu memikirkan kesuksesan orang lain, sementara dia selalu jalan di tempat. Muslim sama muslim gak boleh begitu Bapak Ibu. Kata Nabi, muslim dengan muslim kal jasadil wahid, bagaikan satu badan.
satu organ tubuh merasa sakit, maka seluruh badan ikut merasa sakit pula. Betul? Mas Joko nyangkul di belakang rumah, kecangkul jempol kaki, meledak, semua badan kontak, bibir niupin, tangan ngusapin, mata berlinang, nangis, badan panas berkeringat, semuanya kontak membantu si jempol yang kena cangkul. Tapi ada anggota tubuh yang cuek aja Pak, tidur melulu. Tuh di dalam kolor. Ih si eta mendekat wacul tanah tengah goler ada si eta mah. Betul? Bener tuh Bapak? Atau iya lagu? Ih cuek banget. Tapi lamun si eta boga kahayang, waduh, wabeh repot. Bunget sudah sadar, tangan piknik. Ya, makanya warga di Sindang Panon Residen, kalau ada warga masyarakat, orang-orang magotong royong di musola, orang-orang magotong royong di masjid, orang-orang maguyuk maulidah, nyana mangagoler di imah, geus ganti ngaranna si eta. Nah, ini awas Pak, orang lain senang kita ikut, bantuan capek orang lain senang kita ikut, orang lain sedih kita ikut, orang lain sakit kita ikut. Artinya begini nih, ikut merasakan. Gimana itu Pak? Tetangga punya mobil, jarah, tabrakan gitu. Bener mobilnya tabrakan, HDG, dengki berarti. Saya mah begini Pak, tetangga saya bikin rumah tingkat, saya mah gedengki. Alhamdulillah tetangga ingin imah tingkat. Pak namun angges ngeriung kan? Kan diundang aing lumayan. Ketiga titik hirup ieu. Tetangga kabeli mobil, alhamdulillah. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Moal nginjem mobil saya, gaknya boga. Betul? Tetangga punya istri cantik banget, alhamdulillah saya mah. Itu bisa-bisa dulu. Ya kan? Jadi ulah demi berarti itu pokoknya mah. Betul? Ya Allah, ya Rasulullah. Bagaimana cara mengatasi penyakit dengki Bapak Ibu? Awas, urusan dunia jangan lihat orang yang ada di atas kita, tapi lihat orang yang berada di bawah kita. Betul? Betul? Insya Allah. Marawis, hadroh, siap. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dunia lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Sebab kalau kita lihat ekonomi orang lain yang ada di atas kita, pasti kita tidak akan bisa mensyukuri nikmat Allah. Woi, Pak, Bu, saya kalau lihat ke teman-teman saya para mubalik, sedih saya, Pak.
Kenapa? Mobil saya Innova tahun 2015. Sementara teman-teman saya para mubalik dan kori-kori mobilnya Pajero Fortuner terbaru. Saya kalau lihat mereka sedih. Saya moga tapi jangan kebuli. Tapi lihatnya ke bawah. Alhamdulillah saya punya Innova. Meskipun tahun lama, gagah, tangguh, muatan 10 orang muat. Nggak jelek-jelek amat, dibawa ke mall juga. Daripada carry haruras wanas tuh ASEAN. Maaf yang punya carry. Kata yang punya carry, alhamdulillah gua punya carry. Yang penting mobil, nggak kehujanan. Daripada motor, meskipun motor Ninja harga 60 juta, wayah hujan, gua langsung mepet ke ruko niuhan. Kata yang punya motor, alhamdulillah aing boga motor oke. Cepet sulat selip kereh datang ke tempat tujuan daripada sepeda ngebutrap. Betul? Capek. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah aing boga sepeda. Yang penting berkendaraan, punya sepeda mengenang, tekatik pakai helm, tekatik bayar pajak, irit ke bensin, boros ke sambung. Daripada lempang suku, coba kalau kecojos paku berkarat tetanus kah? Kata yang jalan kaki, alhamdulillah aing bisa lempang suku kene, anggapnya olahraga sehat jasmani. Daripada si Udin tuh diuk di kursi roda kena stroke cacagur-cagur. Terus kata si Udin, alhamdulillah aing kena stroke dahar jangeunah bae. Daripada si Junet tuh kemarin digotong ke kuburan paeh dibalik-balik deui. Alhamdulillah nih kaum bapak, alhamdulillah tuh bisa iya. Bang, dulu kan korong batur tuh, kenapa? Bu, istri harus bersabar. Istri yang soleha itu adalah istri yang tidak pernah minta duit kepada suami. Ntar dulu, jangan dulu ngambek. Istri yang soleha adalah istri yang tidak pernah minta duit kepada suami. Setuju? Aduh. Ulangi, istri soleha adalah istri yang tidak pernah minta duit kepada suami. Ibu setuju? Bapak setuju? Ntar belum kelar nih urusan dulu.